selamat datang di Bincang Santai bersama Tesaga. Boleh minta tepuk tangannya? Iya, jadi ini episode perdana pertama kita. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu ya apa itu Tesaga, tapi ada juga yang nggak tahu apa itu Tesaga. Jadi Tesaga merupakan layanan telekonseling secara online milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa diakses di mana aja, kapan aja, dan oleh siapa saja. Nah, nanti gimana caranya itu nanti akan dijelasin lebih lanjut. Nah, di sini ada kita berdua, kita biasanya dipanggil Kak Tesa. Kak Tesa. Nah, buat teman-teman semuanya, nanti mulai sekarang ya kita akan manggilnya Sobat Tesaga. Sobat Tesa. Halo Sobat Tesa semua. Halo. Oh ya, kan ada ini ya peribahasa. Tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf Mas. Oh, Maksudnya kenalan dulu gitu loh. Kenalan tuh emang di acara ini di Bincang Santai bersama Tesaga tuh kita mau ngapain aja sih Kak Tesa? Yang pertama kita ta'aruf dulu berarti. Oh, iya. Ya, jadi di Bincang Santai bersama Tesaga ini yang pertama kita jelas memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Tesaga, lalu layanannya apa saja, bisa diakses, cara aksesnya bagaimana, seperti itu. Di sini yang pertama, Tesaga sendiri merupakan telekonseling sahabat anak dan keluarga yang bisa diakses secara online 24 jam secara gratis. Dan yang paling jelas adalah rahasia dari Sobat Tesa semua, kami jamin kerahasiaannya. Iya. Selain itu, untuk Tesaga sendiri ada beberapa layanan dari kami, bisa melalui konseling secara online, lalu kita juga menyebarkan KIE seperti itu di media sosial Tesaga seperti itu. Lalu apa lagi? Nah, terus kalau semisal nih kita mau curhat, itu syaratnya apa aja sih? Kalau syarat sih nggak ada syarat tertentu ya, gitu Kak ya. Saya. Yang jelas yang perlu diisikan adalah identitas diri, usia, jenis kelamin, dan alamat rumah seperti itu. Oh gitu, berarti ini ya nggak perlu kirim KTP kah apa gitu nggak enggak perlu ya? ribet-ribet, yang penting jelas. Oke. Terus caranya gimana ya? Untuk caranya sendiri, kalau Sobat Tesa semua pengen konseling ke Tesaga, bisa langsung via chat WhatsApp di nomor 0877 1929 2111. Itu bisa diakses melalui WA secara online 24 jam. Wah, asik banget. Jadi Sobat Tesaga nih yang sekiranya pengen punya teman curhat atau lagi ada masalah pengen cerita, bisa banget langsung diakses di nomor WhatsApp-nya tadi atau mungkin di Instagramnya ya. Betul sekali. Di @tesaga_DIY. Betul. Nah, buat selanjutnya nih mungkin di episode pertama ini kita mau ngebahas tentang ini dulu sih, kesehatan mental. Sebenarnya kesehatan mental tuh udah banyak banget dibahas baik di sosial media maupun di koran-koran atau di majalah secara offline. Nah, menurut Kak Tesa sendiri, sehat mental tuh yang seperti apa sih? Sehat mental mungkin berbeda dengan sehat fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata ya Kak Tesa ya. Menurut kami, sehat mental ini merupakan satu bentuk kesejahteraan dari dalam diri seseorang, di mana seseorang tersebut bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan, bisa melakukan kegiatan-kegiatan tanpa satu beban, lalu kita bisa mengeksplor, mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti itu Kak Tisa. Iya, benar banget, setuju banget. Jadi setiap hari kan kita pasti menghadapi stres harian, tekanan harian. Jadi sehat mental itu ya ketika kita bisa mengatasi stres-stres harian itu ya. Dan bisa menghadapi semuanya dengan baik. Oke. Nah, terus gimana sih? Kalau sekarang kan kalau dari berita-berita kan banyak ya kasus-kasus gitu usia remaja atau di dewasa awal tuh kayaknya tuh kayak
kayak banyak banget gitu loh orang yang mengalami, maksudnya mentalnya tuh tidak sehat atau mengalami gangguan mental itu sendiri. Nah biasanya tuh penyebabnya apa ya? Untuk penyebabnya bisa jadi tekanan dari dalam diri sendiri, atau kita memiliki ekspektasi, namun kita tidak bisa mencapai ekspektasi tersebut. Jadi hal tersebut menyebabkan tekanan pada dalam diri seseorang. Selain tekanan dalam diri sendiri, bisa juga dari tekanan dari pihak lain, seperti mungkin harapan dari saudara atau harapan dari orang tua untuk kita bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Iya sih, bener banget. Apalagi mungkin di zaman sekarang, di zaman teknologi, sosial media, kayaknya gampang banget ya orang tuh ngebandingin diri sama orang lain gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak kok dia udah kerjanya oke banget, karirnya oke banget gitu ya. Terus kok aku masih di sini-sini aja. Mungkin itu juga salah satu hal yang bisa nyebabin mental kita nggak sehat gitu kali ya. Betul sekali. Gitu. Terus ini gimana? Misal nih kalau aku merasa aku kayaknya ada yang terganggu nih, ada yang nggak oke nih di diriku, tapi kalau mau akses layanan tuh kadang masih ada stigma yang kalau kamu ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor tuh berarti kamu gila. Dianggap gitu. Stigmanya negatif seperti itu ya Kak Tessa. Iya betul. Terkadang memang dari masyarakat kita memang belum sepenuhnya menyadari bahwa sakit fisik harus diobati, tapi secara psikis belum semuanya sadar untuk mengobati. Sebetulnya sama aja ya Kak Tessa, antara sakit fisik dan juga sakit psikis. Dua-duanya harus diobati dengan tepat seperti itu. Ketika kita mungkin batuk pilek, kita pergi ke dokter untuk kontrol, untuk berobat seperti itu. Begitu juga dengan sakit psikis. Kita harus bisa menyelaraskan bahwa ketika kita mengalami gangguan pada psikis kita tidak perlu takut untuk mencari pertolongan seperti itu istilahnya. Kita bisa ke psikolog, kita bisa ke konselor, dan hal tersebut sebetulnya merupakan hal yang lumrah seperti itu ya Kak Tessa, dan memang hal tersebut harus dilakukan untuk mengobati sakit psikis kita. Ketika memang kita sakit fisik, kita mencari pertolongan, kita mencari obat. Kenapa tidak ketika kita sakit psikis, kita juga berhak melakukan hal tersebut seperti itu. Bener. Orang yang sakit fisiknya aja dia boleh berobat, masa kita yang ngerasa kalau mental kita atau psikis kita terganggu atau lagi nggak sehat nggak boleh berobat gitu ya. Dan ketika kita sakit psikis bisa jadi akan berpengaruh ke fisik kita. Jadi hal tersebut bisa menjadi satu kesinambungan. Ketika kita memiliki permasalahan di psikis kita, bukan tidak mungkin fisik kita juga akan mengalami hal serupa seperti itu. Berarti kalau memang sudah merasa nih, udah ada kesadaran diri secara psikisnya ini tidak stabil gitu atau merasa terganggu tuh emang harus ini ya segera mencari pertolongan atau mengakses layanan gitu ya. Betul. Namun sebelum, kalau memang dirasa kita masih memiliki orang yang kita percaya, mungkin kita bisa bercerita terlebih dahulu dengan mungkin orang tua atau kakak untuk setidaknya kita mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam diri kita. Namun ketika memang dirasa tidak ada yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan, nah kita bisa langsung mengakses layanan-layanan yang ada. Benar. Dan di DIY ini saya rasa ada layanan yang gratis, tidak berbayar seperti itu. Mungkin kita bisa mengakses Tesaga tadi, kita juga bisa mengakses layanan lain seperti Puspaga, dan juga ada RDU, Balai PPA seperti itu. Oh iya, jadi memang yang pertama dari ini ya, support system ya, paling terdekat dulu keluarga, entah itu teman. Kalau baru sekiranya nggak ada nih orang yang bisa dengerin kita atau bisa kita percaya, baru
kita boleh akses, bisa akses layanan-layanan yang ada. Oke. Terus apalagi ya? Soal saya mau nanya Kak Tessa ini. Misal kita bagaimana sih cara kita agar bisa mengelola stres kita agar mental kita tetap terjaga seperti itu. Mungkin Sobat Tessa juga penasaran gitu ya. Nah, sebenarnya perlu diketahui dulu sih stres itu. Jadi stres itu kan nggak semuanya buruk ya, dalam artian di taraf tertentu stres itu membantu kita untuk istilahnya prepare gitu, prepare diri kita. Misal kalau kita lagi mau presentasi misal kuliah kayak gitu, pasti kan kita merasa cemas nih, kita bisa melakukan yang terbaik atau enggak ya gitu. Pasti kan itu hal-hal yang bikin kita cemas tuh. Stres itu tuh bisa bentuknya kayak yang kita susah tidur, kita nggak enak mau makan atau keringat dingin dan lain sebagainya. Nah, di taraf tertentu itu tuh membantu kita buat itu tadi prepare, karena kita merasa takut kalau misalnya nih nanti hasilnya nggak baik, pasti kita akan mempersiapkan sebaik mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau memang ini stresnya sudah melebihi batas, nah itu kan yang kemudian jadi yang namanya distress ya kalau nggak salah ya, yang akan mengganggu aktivitas kita. Yang pertama sih untuk mengelola stres yang pasti kita harus tahu dulu, kenali dulu, kita harus tahu diri kita dulu gitu. Pemicunya apa sih sebenarnya gitu yang bikin kita stres. Kalau kita udah tahu kan kita bisa nge-manage-nya lebih enak ya, lebih oke ya kayak gitu. Terus sekiranya ada beban atau ada tekanan yang itu tadi kita nggak bisa mengelola ini sendiri. Misal kalau kita udah prepare tapi kayaknya ini masih mengganggu, ya kita minta bantuan, misalnya at least cerita ke teman buat istilahnya. Kadang kan kita tuh overthinking, yang bikin kita stres tuh semuanya tuh cuma ada di kepala gitu loh, kayak semuanya kayak benang, tapi itu benangnya tuh kusut gitu ya. Jadi membantu tuh ketika misal ya kita bisa cerita ke teman atau journaling gitu, kalau memang suka nulis tuh juga membantu. Mungkin kalau dari aku sih kayak gitu ya. Kalau menurut Kak Tessa yang lainnya gimana nih ngelola stres? Ya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bisa mengurangi stres kita, seperti mungkin kegiatan fisik, berolahraga secara rutin seperti itu ya. Lalu kita juga seperti tadi yang Kak Tessa katakan, kita bisa journaling atau menulis apapun itu yang ada pada pikiran kita untuk menuangkan secara garis besar permasalahan kita itu dituliskan seperti itu. Mungkin juga kita bisa berpikir positif, lalu membantu orang lain dengan ikhlas seperti itu. Benar. Mungkin itu sih Kak Tessa. Selain apa olahraga bisa juga seni ada gitar di sini. Kali aja bisa dimanfaatkan, tapi kalau memang nggak bisa jangan dipaksa. Iya benar sih, nanti malah menambah stres. Iya benar banget. Kadang kan orang tuh kayak aku pengen bisa ini ternyata ya tiap orang punya ini ya kapasitasnya masing-masing. Kemampuan lebih sendiri. Iya benar banget. Soal kesehatan mental nih. Iya. Ini sih kenapa sih kalau di zaman-zaman sekarang ya orang sih mikirnya katanya kalau sekarang tuh Gen Z ya. Gen Z tuh katanya lemah gitu. Katanya lemah kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau Kak Tessa sendiri menanggapi hal itu kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri bentar. Kalau Kak Tessa nih maksudnya gen apa ya? Kalau kita apa ya? Enggak tahu, milenial, enggak tahu ya. Mungkin milenial kali ya. Iya, lanjut. Ya, kalau dibilang generasi yang ada yang istilahnya generasi stroberi gitu ya. Di luar bagus tapi di dalamnya mungkin kurang seperti itu. Ya mungkin kalau untuk generasi sekarang saya rasa ya perkembangan teknologi kan juga mungkin berpengaruh seperti ya. Untuk sekarang ini mungkin kita bisa mengakses apa saja itu dengan secara mudah. Jadi tidak banyak perjuangan yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu seperti itu. Mungkin ketika kita menginginkan, kita ada tugas lalu kita mengerjakan. Kalau zaman kita dulu kan kita ke perpus mencari jawaban di buku. Jadi di situ kita memiliki setidaknya usaha untuk memecahkan masalah. Nah, pada zaman sekarang ini mungkin ketika kita
mengetik saja udah keluar semua gitu ya jawabannya. jawabannya Nah, ya, benar sih. mungkin dari situ terbentuk satu kebiasaan di mana kita menjadi sangat mudah untuk mengakses sesuatu. Jadi jiwa perjuangannya itu berkurang ya jadinya kalau yang dibandingin melahirkan generasi yang seperti ini gitu. Oh iya sih, bisa jadikannya serba instan Ya, gitu ya. betul. Padahal mie instan aja masih harus harus diolah ya gitu. Mie goreng pun sebenarnya direbus seperti itu. Iya. Iya. Ini aku mau berpendapat juga nih soal boleh. Gen Z ya. Kalau dari aku ya mungkin itu sisi yang agak enggak baiknya gitu ya. Tapi kalau aku melihat dari sisinya sih mungkin ini ya benar, kemajuan teknologi kita tuh bisa mengakses informasi itu tanpa batas, termasuk tentang kesehatan mental itu sendiri. Kalau dulu tuh aku tuh ngerasa kayak nggak tahu deh kesehatan mental tuh apa gitu. Kalau zaman sekarang kan kayak di Instagram atau dimanapun tuh ngebahas sehat mental tuh pasti jadi topik yang paling in banget gitu. Jadi sebenarnya bagus ya ketika kita bisa mengakses informasi yang emang kita butuhkan gitu. Jadi tapi sayangnya mungkin masing-masing individu tuh udah tahu nih informasinya apa, terus disalahgunakan dalam artian jadi self-diagnose kayak gitu ya, terus dikit-dikit healing kayak gitu-gitu, dikit-dikit self-reward seperti itu gitu. Saya salah penempatan sih ya mungkin ya. Tapi ya makanya mungkin kalau sekarang tuh kita juga harus pinter-pinter ya mengolah informasi gitu, biar enggak dikit-dikit self-diagnose karena kan nggak oke banget nggak sih self-diagnose. Masa kita bangga karena aku bangga aku bipolar kayak gitu kan. Harusnya kita juga ini lebih ke konsultasi terlebih dahulu pada profesional sebelum kita mendiagnosa diri kita sendiri. Mungkin memang kita memiliki gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala yang disampaikan, namun belum tentu itu kita menjadi seperti itu. Jadi kita perlu istilahnya cross check terlebih dahulu. Kita perlu nanya ke profesional, kita perlu asesmen lebih lanjut untuk menentukan apakah memang kita mengalami diagnosa seperti itu atau tidak. Iya, jangan sampai kalau kita mengglorifikasi istilahnya gangguan mental itu terus kita jadikan buat tidak bertanggung jawab gitu loh. Maksudnya kan ada nih, ayo ini dikerjain atau nggak ngerjain tugas ya karena aku kan depresi tapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk mangkir gitu loh dari tanggung jawab gitu. Karena orang-orang yang misalnya sudah didiagnos tuh mereka tuh juga pengen pulih, mereka tuh juga pengen sembuh, nggak pernah ingin untuk mengglorifikasi gangguan mereka. Terus pasrah dengan keadaan seperti itu ya. Mungkin itu tadi perkembangan teknologi memang harus diimbangi dengan kemampuan kita untuk memfilter seperti itu, di mana yang kita mengambil sisi positifnya, lalu sisi negatifnya bukan kita buang tapi sebagai pelajaran buat kita seperti itu. Mungkin dengan sisi-sisi negatif tersebut kita bisa belajar untuk menghindarinya, kita bisa belajar untuk memperbaiki apa yang mungkin dirasa kurang dari diri kita seperti itu. Jadi kita lebih ke pandai memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif di era sekarang ini seperti itu. Berarti ketika misal nih kita merasa ada yang janggal nih di diri kita tuh nggak apa-apa ya, maksudnya untuk menerima hal itu kemudian berusaha untuk mencari mencari bantuan gitu. Betul, sangat tidak apa-apa karena memang seharusnya seperti itu, tidak bisa kita selesaikan sendiri lalu kita mencari pertolongan profesional, itu memang seharusnya seperti itu dan bukan sebuah aib ketika kita memiliki masalah psikologis kita mencari bantuan psikolog, itu bukan sebuah aib seperti itu. Oke, nah kita udah ngobrol panjang banget nih Kak Tessa. Dari Kak Tessa sendiri ada ini nggak closing statement yang mau disampaikan ini? Kalau dari saya sendiri, ketika kita memiliki permasalahan, jangan sungkan, jangan ragu untuk mencari bantuan ke profesional. Karena biar bagaimanapun, yang namanya gangguan mental juga harus disembuhkan. Seperti halnya kita memiliki sakit di fisik, sakit di psikis juga perlu kita sembuhkan. Dan hal tersebut memang harus kita lakukan untuk
kita bisa survive dalam kehidupan seperti itu. Iya, terima kasih sekali Kak Tessa atas closing statement-nya yang mantap banget. Jadi buat teman-teman nih yang merasa kalau memang segera butuh bantuan, silahkan diakses ya layanannya Tesaga ya. Follow dulu Instagramnya di @tesaga_dy. Nah, nanti juga bisa semisal pengen ngebahas topik-topik tertentu di acara kita ini, nanti bisa DM aja di sana. Betul. Nah, mungkin buat hari ini cukup dulu ya Mas ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Iya, di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.